Oke, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan hidrolisis garam dari basa lemah dan asam lemah. Kita ambil contoh yang pertama yaitu CH3COONH4. Garam CH3COONH4 terdiri dari kation NH4 positif dan CH3COO- ya. Di mana Kb CH3CO- 5,6 kali 10 pangkat minus 10. Ka dari NH4 positif 5,6 kali 10 pangkat minus 10. Karena harga Ka dan Kb-nya sama, maka garam CH3CONH4 tidak mempengaruhi pH larutan, artinya konsentrasi H positif dan OH negatifnya sama, sehingga larutan memiliki pH sama dengan 7. Jadi, perlu kamu pahami bahwa sifat garam tergantung kepada tetapan kesetimbangan asam yaitu Ka dan tetapan kesetimbangan basa yaitu Kb. Jika harga Ka lebih besar daripada Kb, maka garamnya akan bersifat asam. Sebaliknya, jika harga Kb lebih besar dari harga Ka, maka larutan akan bersifat basa. Nah, coba kita perhatikan ionisasi dari CH3COONH4. CH3CONH4 akan menjadi CH3COO-. Dari sini ya terpecah ionnya, kemudian NH4 positif. Baik CH3COO- dan NH4 positif merupakan ion lemah. Karena kation dan anionnya lemah, artinya kation dan anion mengalami hidrolisis. Sekarang kita lihat hidrolisis dari anion dulu. CH3COO-. Kalau dia mengalami hidrolisis artinya terurai dalam air. H2O akan menjadi, ini cenderung bersifat basa. Kalau di basa berarti menerima H positif. Menerima H positif dari H2 berarti H2 bersifat asam. Akan menjadi CH3COOH ditambah, karena H2O ini melepas H positif berarti tinggal OH-. Kemudian kita lihat NH4 positif. NH4 positif mengalami hidrolisis atau terurai dalam air. Kan menjadi, ini NH4 positif di sini akan bersifat sebagai asam. Kalau dia bersifat sebagai asam berarti melepas H positif. Akan menjadi NH3 ditambah, tentu ini akan menjadi basa, menerima H positif, H2O menerima H positif menjadi H3O positif. H3O positif itu kan identik dengan H positif ya. Karena H3O positif terdiri dari H2O dan H positif. Jadi ada dihasilkan H positif dan OH negatif. Nah, itulah reaksi hidrolisis dari CH3COONH4. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, NH4HCOO. NH4HCOO terdiri dari kationnya NH4 positif, anionnya CHOO-. Harga KaHCOO- 5,6 kali 10 pangkat min 11. Ini harga Kb ya. Harga Kb HCO- 5,6 kali 10 pangkat min 11. Harga Ka-nya 5,6 kali 10 pangkat min 10. Kalau kita lihat di sini harga Ka-nya ya, harga Ka, ini Ka tentu ini lebih besar dibanding Kb ya. Karena Ka-nya lebih besar dibanding Kb, maka larutan akan bersifat asam.
Garam CH3COO NH4 tadi mengalami hidrolisis dan garam NH4CHOO juga mengalami hidrolisis total ya, semuanya hidrolisis total. Mencari konsentrasi H positif sama dengan Ka per Kb dikali Kw. Nah, itu untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kemudian ada sedikit aplikasi hidrolisis ya. Untuk aplikasi hidrolisis salah satunya adalah dalam proses penjernihan air. Pada proses penjernihan air kita menggunakan garam aluminium sulfat. Aluminium fosfat ya. Ini adalah aluminium fosfat. Aluminium fosfat ini berasal dari asam lemah H3PO4 dan basa lemah AlOH 3 kali. Garam AlPO4 itu mengalami hidrolisis total. Nah, kita perhatikan reaksi hidrolisisnya. Sebelumnya kita lihat reaksi ionisasinya. AlPO4 menjadi Al3 positif ya. Karena Al itu golongan 3, dia cenderung membentuk muatan 3 positif. PO4 itu selalu bermuatan 3 negatif. Al3 positif mengalami hidrolisis menjadi AlOH 3 kali, dihasilkanlah H positif. PO4 3 negatif mengalami hidrolisis atau terurah dalam air, dihasilkan H3PO4 dan OH negatif. Jadi senyawa AlOH 3 kali itu berguna untuk mengikat pengotor dalam air. Kemudian nanti kotorannya itu akan diendapkan. Oke, itu untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah dan aplikasi dari hidrolisis itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari Ibu pada pagi hari ini. Tetap semangat. Terima kasih.